فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
الله عن النعمة من خواص الأمة أي أعطى ذوات الأمة بسلسل بها المشهود وأشرك لها فيها نسمان المذكور إليه سيدة مريم وسيدة عاسية وأرض حور العين من قسم الله له من شارب الجسمة الوافية صلى الله على هدر الوجود هذا المولود فانقص من كلمة النور الأنعم وبرس الحامد المحمود والعين لله بالتعليل والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب Sa
sama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Iskandar Ata'allahu Rabbul Hayati. Allahumma shalli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ya. Lama, insya Allah setengah 10 kita sudah makan bakso bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبي الأمة وعلى آله وصحبه هدة الأمة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. فقد قال الله تعالى في آياته الكريمة وهو أصدق المقالة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة معراج المؤمنين. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para alimil ulama, segenap para masyayikh, segenap para asatidzah, segenap para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kita doakan bersama, mudah-mudahan para tokoh masyarakat kita semua, para alimil ulama, para asatidz kita semua selalu dan senantiasa diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, keluarganya dijaga oleh Allah, rumah tangganya dilindungi oleh Allah. Apapun usaha yang dilakukan mudah-mudahan diberikan kesuksesan oleh Allah, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal. Sahibul majlis yang saya hormati dan saya muliakan, mudah-mudahan beliau dan keluarga senantiasa diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, saudara, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf para asatidz, para tokoh tidak saya sebutkan namanya satu persatu karena ta'ziman wa takriman saya kepada beliau semuanya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmat, nikmat serta hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini, di malam Sayyidul Ayyam, di malam Jumat yang penuh dengan barokah, kembali kita duduk bersama dalam rangka tahaddus bin nikmah, dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini malam yang istimewa buat kita bersama, wabil khusus buat jamaah majlis malam Jum. Karena malam ini selain pengajian rutin malam Jumat, malam ini kita mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirnya kita di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita semua.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya kepada kita semua. Usaha yang kita jalankan, usaha yang kita lanjutkan semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepulang dari sini menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam ta'zim mari kita limpah curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini spesial salawat yang kita bacakan dipimpin oleh tim Hadru Al-Muhibbin pimpinan Ustadz Masruhi. Mudah-mudahan salawat yang kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai kepada Rasulullah, sehingga kita mendapatkan syafaatul uzma oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika nanti kita berada di akhirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan telaga hudnya kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat HP takut kelewat. Karena ini malam Jumat ya, apalagi cuacanya sangat mendukung buat pria ya. Nah, gak bakal lama-lama habis makan bakso nambah energi langsung siap ke rumah masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya kan pengajian yang namanya pengajian itu kan insya Allah bentar. Kalau Isra Mi'raj pasti lama, makanya tarifnya beda biasanya. Bahasanya kan nyinggung Bapak Haji, pasti disiapin sambil buat tim hadroh, buat tim hadroh, buat tim hadroh, buat saya tim hadroh. Tenang, gak mangkok sampai ya, insya Allah gak mangkok. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita memperingati dua hal yang paling besar yang terjadi pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dua hal yang besar itu? Yang pertama, diisrakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dimi'rajkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya pada kesempatan malam hari ini, dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun amat sangat sederhana, pada kesempatan malam hari ini kita memperingatinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan tanpa latar belakang, bukan tanpa sebab. Peristiwa yang terjadi pasti ada latar belakangnya. Peristiwa yang terjadi pasti ada asbabnya. Oleh karenanya kita sekarang kaji asbab latar belakang terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya langsung singkat Pak supaya kena intinya, nggak lama-lama, insya Allah setengah 10 kelar insya Allah. Apa latar belakang peristiwa terjadinya Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Minimal ada dua, catat, minimal ada dua. Yang pertama, inda jabafil ardi, diisrakannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala di muka bumi terjadi dekadensi moral. Paham ente? Dekadensi moral paham? Artinya pada waktu itu di mana umat manusia mengalami krisis moral, maka ketika terjadinya krisis moral itu pada waktu itu di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Islam diintimidasi, di mana Islam ditekan, di mana Islam disudutkan, di mana dakwah Nabi dipersempit pergerakannya oleh umat Quraisy pada waktu itu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisra dan dimi'rajkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru mendengarkan ya, makanya ngaji. Sampai-sampai Nabi sedih. Kenapa? Amat sangat berjasa Abu Thalib dengan perjuangannya Rasulullah menyebarkan Islam di Mekah. Kalau
tidak ada Abu Thalib, tidak tersebar Islam. Kenapa? Karena banyak intimidasi, karena banyak tekanan, karena banyak cobaan yang didatangkan dari kafir Quraisy kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang membackup perjuangannya, yang melindungi adalah Abu Thalib. Abu Thalib meninggal, Rasulullah sedih, duduk termenung. Apa kata Allah dalam wahyunya? Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Hai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Tidak bakal. Siapapun orangnya, Nabi sekalipun, Pak, pamannya sekalipun, Abu Lahab paman Nabi, Abu Jahal paman Nabi, tapi Nabi tidak bisa memberikan hidayah supaya kedua pamannya tersebut masuk agama Islam. Itu Nabi pangkatnya, apalagi dia diiskan. Bukan Nabi, bukan Roh, bukan Us. Lah buat apa ya? manusia biasa tukang obat. Saya itu tukang obat. Tuh di mana-mana tukang obat kan doyan duit, Pak. Di mana ada duit pengen megang aja itu. Apalagi kalau tiap malam Jumat. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi kata Allah, aku yang mendaki siapa yang aku berikan hidayah, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita berdoa, kita beruntung, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam kepada agamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya pertahankan akidah kita, pertahankan keyakinan kita, jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Alhamdulillahirabbil. Belum selesai duka Rasulullah, belum selesai, air berkahnya belum kering, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil lagi istri tercinta Khadijatul Kubra. Ini menjadi pukulan amat berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditinggalkan istri tercinta menjadi pukulan amat berat bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sebab? Karena Rasulullah ngerti, Rasulullah paham, Rasulullah yakin yang namanya laki-laki. Sekali lagi, yang namanya laki-laki, apapun pangkat, apapun kedudukan, kalau kagak ada istri tidak ada apa-apanya. Rasul terpukul, bukan amat berat. Kenapa? Karena ditinggalkan istri tercinta Khadijatul Kubra. Kenapa? Tadi yang namanya laki-laki, apapun pangkatnya, apapun kedudukannya, tidak ada apa-apanya kalau tanpa ditopang oleh wanita. Nih, ini nggak ada pesanan drama, nggak ada pesanan drama nih. Seandainya satu KSB semuanya laki-laki, semua nggak ada perempuannya, gimana bengong apa enggak? Bengong apa enggak? Saya tanya bengong apa enggak? Bengong. Seandainya RT 20 nggak ada perempuan, laki-laki semua, kira-kira bengong apa tidak? Bengong. Makanya laki-laki kalau nggak ada perempuan bego. Jadi ngomongin sama siapa? Nggak ngomongin sama siapa? Benar, bengong aja. Nggak ada gairah hidup, nggak ada gairah. Kedua aki-aki kan diem aja sih. Terus nambah. Bener Pak. Diem, melongo aja. Yang namanya melongo kayak orang bego. Berarti kalau di RT 20 kagak ada perempuannya, berarti punya RT. Bego. RW-nya RW. Bego. Ustadznya Ustadz. Goma. Berarti Ustadznya juga Ustadz. Bego. Gue disuruh mau tutul hasanah sih. Oke, dalam gini ya. Hati sama perempuan hati ya. Kenapa pergi di sana? Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini begini. Betapa pentingnya seorang wanita dalam kehidupan kita. Gak usah mikirin kita yang manusia biasa. Adam alaihi salam. Saya berbicara Nabi Adam alaihi salam. Di surganya Allah Subhanahu wa taala, fasilitas serba wah, makanan serba enak, tetap bengong, nggak dapat bengong. Nabi Adam bengong, lagi duduk aja. Adam
Adam, apalagi Ustaz Syarifuddin. Samping kita dia lu. Kalau sini gak enak kita kalah ilmu gak enak. Terus saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan, bengong Adam, pengen apa? Coba fasilitas ada, makanan serba wah, makanan enak. Tapi kalau tidak ada wanita, rasanya adem. Hidup itu adem hidup itu kalau nggak ada cewek adem hidup. Anjir. Makanya mantunya diem aja, santai kawan. Nih, lagi ada marahi salah. Pak, buktikan. Ketika istri kita sakit, nggak lama-lama, 3 hari aja sakit. Istri masuk ke rumah sakit. Anak umur 2 tahun, yang satu, yang 2 umur 3 tahun, yang nomor 3 umur 1 tahun. Coba bayangin seorang laki-laki, ribet apa enggak? Ribet apa enggak? Saya tanya ribet apa enggak? Ribet apa enggak? Ribu. Subhanallah, pagi-pagi udah nangis. Yang satu nangis, yang satu nih manggilin mamanya. Umi mana? Ini lagi cerita saya ini. Umi mana? Umi mah lagi sakit nak. Nanti sama Abi aja. Enggak. Tuh. Repot. Umi ada di mana? Ada di rumah sakit. Ayo Abi, kita berangkat ke rumah sakit. Di tengah perjalanan lewat Indomaret dan Alfamart. Nangis itu dua-duanya anak nangis. Abi, berhenti dulu Alfamart. Yang nomor 1. Nomor 2 tahun pengennya masuk ke Indomaret. Yang anak nomor 1 pengennya ke Alfamart. Pusing kita. Laki nggak bisa nengahin. Laki emosi, bawanya emosi. Lah, udah. Kalau memang kagak mau jajan bareng-bareng, nggak usah jajan sama sekali. Naik ke mobil. Di mobil sampai ke rumah sakit nangis terus itu anak. Anak nangis terus. Minta jajan nggak berhenti. Ya Allah, 3 hari Pak, 3 hari istri ada di rumah 3 hari hidup beradang. 3 hari belum lama. Makanya nggak ada kekuatan apa-apa kalau tidak ada istri. Rasulullah sedih. Sampai di rumah masih nangis juga. Habis nangis lapar. Anak 3 lapar. Makanya pengen dimasakin. Kita belum masak. Beli online minta disuapin. Habis disuapin kita suapin. Emang dia juga yang punya perut, kan bapaknya juga punya perut, betul? Anak sudah beres disuapin, kita kan bagian makan. Baru makan, anak pengen berak. Coba itu. Nyerah apa enggak? Nyerah ya Allah. Coba kalau ada ibunya sehat, semuanya tenang, anaknya tenang, anak yang nggak nangis, anak yang pertama nggak nangis, anak yang kedua nggak nangis, bapaknya juga tenang. Ya Allah, bapaknya nangis, diam sama mamanya, diam. Tuh, bapaknya nangis, diam sama ibunya. Kenapa? Rasulullah SAW amat terpukul dengan ditinggalnya Siti Khadijatul Kubro. Maka ketika Nabi Muhammad SAW bersedih, maka dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diisra dan dimiratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak ada peristiwa tanpa latar belakang. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, timbul pertanyaan, perempuan yang bagaimana yang disedihin sama laki-laki, kan begitu ya, betul nggak? Perempuan yang bagaimana yang disedihin sama laki-laki? Perempuan yang soleh, perempuan yang amat sangat bijaksana, perempuan yang lemah lembut, perempuan yang taat kepada suami. Di mana ada suami di situ ada setiap hari sarapannya disediakan. Makanya kalau udah ada kehilangan malah kita bayar. Ya Allah, nyari lagi. Ya Allah. Maka sebagai bentuk penghormatan kepada kaum wanita,
Ketika sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapa yang wajib aku hormati yang paling pertama? Ibumu. Jawab lagi, tanya lagi, siapa yang wajib yang hormati kedua? Ibumu. Tanya lagi, siapa yang ketiga yang kamu hormati? Ibumu. Yang keempat baru bapakmu. Berarti ibu tiga bapak yang mana nih? Ibu tiga bapak siap. Insya Allah dua anak, insya Allah yang istri tiga bukan. Nih, tawanya. Saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lagi bersandar di Ummi Hani, datanglah malaikat Jibril, datanglah malaikat Mikail membelah baginda dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, diisra mi'rajkan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Berangkat setelah Isya, pulang sebelum subuh. Berangkat sebelum Isya, datang sebelum subuh. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram menuju Palestina, dari Palestina menuju Sidratil Muntaha. Berangkat setelah sholat Isya, pulang sebelum sholat subuh. Teramat sangat singkat perjalanan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diberi, apa yang didapatkan oleh Rasulullah sebagai jawaban dekadensi moral manusia, sebagai jawaban krisis moral yang dihadapi baginda dan umatnya? Jawabannya adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Alhamdulillahirabbil. Insyaallah kalau sholatnya baik, akhlaknya akan insya. Kalau orang sholat berarti akhlaknya kurang baik, bukan dijalankan sholatnya, tapi bagaimana kualitas sholatnya. Kalau ada orang yang rajin sholat, enggak rajin sodakohnya, malas sama sodakohnya, malas sama berdermanya, ada pembangunan musola dia baik, bukan salah sholatnya, berarti salah orang. Sodakoh, lagi bangun musola, ingat. Ustaz kemarin udah setiap hari kalau di rumah, nggak bisa setiap hari, setiap minggu, nggak bisa setiap minggu, setiap bulan. Habis gajian sisihkan gajiannya untuk pembangunan musola. Insya berarti sholatnya berarti sholatnya sukses. Kalau ada orang yang rajin sholat pelit, berarti ada masalah dengan sholatnya. Na'udzubillahi. Sekarang boleh nggak? Tolak kotak udah jalan kotak. Hari ini kotak jalan nggak hari ini? Libur. Makanya biasanya ada kotak, berarti kotaknya buat pembangunan musola. Insya Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakukan melaksanakan malam hari ini sekali lagi mendapat keriduan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf ya. Satu lagi acara kita yaitu doa penutup. Kami mohon kesediaan dari Ibu Bita Al-Mukarram Bapak Haji Hamzah untuk memimpin doa. Fadhillah. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نهيا وعليها نموت عليها نحيا فعصي صلى الله تعالى من العاملين آمن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد شكرا ولك الرحمن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أحلا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يا قوي ويا متين اكفي شر الظالمين يا قوي ويا متين اكفي شر الظالمين يا قوي ويا متين اكفي شر الظالمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأبده يغفر ويرحم اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضنا وحسن مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضنا واغفر لنا ذنوبنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.